record dulu. Oke, grade 5 ya. Dengarkan dulu ya. Sebelum kita ngisi LKS ya, buka juga catatannya. Buka juga catatannya ya. Buka juga catatannya. Take out your science notebook. Sudah diambil? Kenapa, Mar? Dulu ya. Mister bukakan dulu. Kita nyatet sedikit. Nah, kita nyatet sedikit. Sebelum nanti langsung isi LKS. Nah, sekarang perhatikan dulu sama-sama anak ganteng, anak cantik ya. Perkembangbiakan hewan juga terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Yuk, Mister kasih waktu 2 menit, silahkan dicatat. Ada generatif, ada vegetatif sama kayak kemarin ya. Evelyn, kameranya anak cantik. Owen, kameranya anak ganteng. Dinyalakan. Apakah suara Mister jelas hari ini? Mister sudah kembali menggunakan laptop. Sudah, Mister. Oke, jelas ya. Ya, Mister. Kenapa, Wan? Sudah jelas. Oke. Tetapi agak kurang jelas suara kalian, Mister join juga pakai ini. Ditulis dulu 2 menit tidak lama, 2 menit tidak lama, ya. Recording in progress. Sudah nulisnya? Belum. Sudah. Kalau sudah bilang ya. Jangan lama-lama, waktu kita tidak banyak loh ya. Langsung vegetatif sama generatif sama kayak kemarin kok. Sudah, Sir. Udah ya, lanjut ya. Lanjut, biar tidak lama-lama kita mengerjakannya. Nah, generatif, ingat nggak kemarin kalau tumbuhan itu jantannya namanya siapa? Evelyn, ingat nggak? Jantannya, Bagian tak. jantannya tumbuhan namanya apa? Ingat nggak? Apa? Alat kelamin jantannya tumbuhan namanya apa? Ingat nggak? Tahu. Apa? Benang sari. Benang sari. Nah, kalau hewan namanya sperma. Ya, ini kalau hewan namanya sperma, kalau tumbuhan namanya benang sari. Kalau betinanya tumbuhan namanya, ingat Evelyn, apa? Putik. Putik. Nah, kalau tumbuhan punya putik, kalau hewan punya ovum, ya, ovum atau telur, ya, atau sel telur, ya. Silakan dicatat yang ini, nih, ya. Nah, harus ketemu. Kalau
perkembangbiakan secara generatif, generatif itu kawin, maka si jantan harus ketemu dengan si betina, ya. Kalau vegetatif dia enggak kawin, ya. Ya, kalau vegetatif dia enggak kawin, kalau generatif dia kawin. Kawin itu artinya jantan ketemu betina, ya. Gitu, ada jantan, ada betina, mereka ketemu, saling ketemu gitu. Ini bentuknya sperma itu seperti ini ya. Jadi seperti bulatan, terus ada ekornya. Nah, ada ekornya gitu. Mereka jalan, nanti mereka ketemu telurnya gitu. Mister, dulu kita pernah nggak sih kelas 4? Kelas 4 pernah sedikit Pernah. tersinggung ya. Nanti Oh, ini menurut kebagi jadi Om sih pernah. ada ovipar, vivipar, sama satunya lagi ingat? Oh, ovipar sama vivipar sama Iya, papunya itu habis ini yang kayak gini ya, ketemu yang itu. Ditulis dulu. Jadi kalau hewan dia enggak punya benang sari loh ya. Kalau hewan dia enggak punya benang sari, tapi punyanya sperma. Oke? Mister, gambar yang di bawah gambarannya. Di gambar yang di bawah enggak usah, enggak usah. Itu cuma Mister kasih tahu. Sperma itu bentuknya. Gambar. Oh ya boleh, kayak bulat gitu ya, kayak galon terus ada ekornya. Nah, ada ekornya gitu. Kalau telur ya bentuknya ya kayak telur gitu aja. Ini belum. Tadi malam udah dikasih tahu belum? Besok mencongak yang matematika yang irisan-irisan sama yang bangun datar yang kemarin juga keluar lagi. Udah. Iya. Irisan juga, Mister. Iya, sama yang irisan-irisan. Kan kemarin Jumat sudah kita bahas, yaitu dari itu aja. Setengah, seperempat, sepertiga, sama 3/4 Kalista itu keluar. Ya. Kalau yang gabungan belum bisa terangkan kan jadi belum. Ya. Oke Kalista? Iya, Mister. Oke, sip. Siapa belum? Siapa belum? Selesai? Halo? Halo? Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah. Sebentar. Nah, perkembangbiakan generatif kebagi menjadi 3. Ya, tulis. Ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Ya, ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kalau yang ovipar ini, itu bertelur. Iya, bertelur. Mister ambil pen tabletnya, Mister. Sebentar, wait a minute. Wait a minute, Mister ambil pen tablet. Kita mau coret-coret sedikit. Ini Sudah, sekarang kita yang bertelur. Ingat nggak bertelur? Contohnya hewan Tahu. apa aja yang bertelur? klub unggas. Unggas. Iya. Klub unggas ketemu klub Ayam. itu. Ayam unggas toh. Ayam Iya. kan termasuk unggas. Iya betul. Ayam Klubnya unggas ya. Contohnya
ya, itu unggas, ya. Unggas. Tahu unggas enggak? Tahu, unggas itu hewan yang berbulu-bulu dan punya sayap. Itu aja. Punya sayap, punya paruh. Punya sayap, paruh. punya paruh. Punya paruh sama punya bulu. Terus makannya Bebek, cacing. burung. Iya. Kalau jengking ikut unggas. Bukan dia hewan serangga. Tidak, ya. Bukan Ada mamalia. unggas, ada ikan. Unggas, ikan. Ikan-ikanan, Bisa. ikan bandeng, ikan, terus Mister, kura-kura kan ini, ya bisa bertelur, Mister. Kura-kura. iya, kura-kura ikut reptil, ya, unggas, Tapi- ikan, terus tapi ada di lagi sini bentar bisa ini kita, ya contohnya ada lagi reptil. Kita bisa hapus saja biar bagus. Kita kasih kotak gini ya, dikencang. Contohnya Bertelur nggak? unggas, ikan. Kenapa, Evelyn? Ular tuh bertelur nggak, Mister? Iya, ular itu reptil. Ular itu masuk reptil. Ular, kadal, buaya, cicak itu masuk reptil. Unggas, ikan, reptil, terus apalagi serangga. Nah, Dinosaurus. dinosaurus masuk reptil. Tapi dinosaurus Iya, nggak kan. ada sekarang. Tapi ada sih Mister zaman ini. Tapi nggak kayak dulu bentuk. Iya, pokoknya semua hewan yang tidak punya apa? Tidak melahirkan, yang tidak Nggak melahirkan. punya telinga. Telinga, nggak punya telinga. Semua yang nggak punya telinga itu hewannya berkembang biak dengan cara bertelur kalau dia nggak punya telinga. Tapi Dalam baca telinga. Mister, ular itu Iya, termasuk. ayam kan nggak punya kuping. Apa? Oh iya, itu kalau ayam yang punya kuping itu, wah itu berarti hewan aneh Mister, hewan Ya, iya. unik. Masa hewan ayam ada kupingnya? Kalau beranak, nah itu ya beranak. Banyak contohnya juga vivipar. beranak. Banyak, pokoknya semua hewan yang bertelinga. Iya, kalau vivipar itu. Iya. Vivipar. Iya. Kalau beranak itu cari hewan darat Hewan darat dan hewan yang air. bertelinga. Yang bertelinga. Yang hewan yang namanya Banyak. bertelinga itu namanya itu mamalia. Hewan darat. Gajah boleh, gajah besar sekali telinganya. Hewan malah darat. gajah. Iya, malah lebih Kucing. besar. Kucing, anjing. Banyak udah tambahkan sendiri-sendiri. Iya, Oke. harimau dan lain-lain dah. Nah, terus kalau hewan air contohnya Lumba-lumba, hiu. ada lumba-lumba sama paus. Paus. Mister Lumba-lumba Hiu sama termasuk, paus. Mister Hiu. Mister Hiu Hiu itu termasuk. ovovivipar. Oh, Hiu yang ini. vivipar Nah, itu kategori berkembang biaknya caranya bertelur dan beranak. iya, contohnya ini ada hiu. Ikan pari. Tahu ikan pari? Ada kadal biru. Ada piton. Tahu ular piton? Tahu ular piton itu besar. Ular piton itu yang besar. Ada hidupnya di sawah-sawah. platipus. Tahu platipus? Tahu, dia kadal yang berenang tapi cocornya kayak bebek atau Iya, cocornya kayak bebek. berang badannya, Wan. Yang berang, badannya kayak berang. Terus dia hidup di Tapi air. mulutnya kayak bebek. cocoknya- Platipus. Nah, ditulis dulu. Platypus. Ditulis dulu. Mister Rom mau tanya. Berarti Mister, ular piton ini kan ular yang terbesar. Jadi ular-ular yang besar itu termasuk ovovivipar. Ya, tapi ular kobra juga ada yang besar kan, tapi kalau ular kobra masuk ovipar. Kobra. Kalau piton
Ovovivipar. Ovovivipar. Naga itu beranak and bertelur kan? Yang mana? Ular naga. Ular naga nggak ada. Naga itu hanya legenda, hanya cerita, tidak pernah ada ya. Tapi itu Yang mana? kayaknya udah besar, cuma sudah bertahun-tahun lalu, 1000-an tahun lalu. Nggak ada, nggak pernah ada naga ya. Jangan malu. Mister, Hewan ada lagi hewan nggak yang beranak and bertelur? apa? Ada contohnya lagi nggak beranak sama bertelurnya itu? Ini aja 5 yang paling sering keluar, itu aja. Ada lagi Sudah? nggak? Mau nulis. Nggak ada. Udah ya? Ini? Ini Mister. Oke. Kok Mister stop share? Mister Lanjut ya. Oh belum, bentar. Kalista belum katanya, bentar. Si Kalista belum. Yang mana yang belum Kalista? Ovovivipar. Ovovivipar, bentar. Bisa tuliskan lagi. Ada Itu hiu, tadi ikan pari, Contohnya itu Hiu. hiu, ikan pari, Ikan platypus. ikan pari, ikan dan latipus. Hewan air, ada lumba-lumba, piton, paus. ada platypus, Latipus. ada lagi apa tadi? Kadal biru. Mister, kayaknya hewan amfibi ya termasuk Oke. telur tapi berkembang dia. Hmm, Mister, ya, mau nanti. tanya Mister. Hewan amfibi ya termasuk Mister dari ovipar. Kenapa? Komodo itu ovovivipar kan? Bukan, nanti Dia ya. partenogenesis. Dia kalau dia kan nggak punya mama ya Iya, apa? iya, nanti. Sudah ya, tulisnya. Siapa belum? Feli sudah, Feli. Anak cantik. Mister, mau tanya. Kenapa Feli? Sorry, nggak jelas. Sudah. Oke, Feli, lanjut lagi kita ke nomor berapa ini? Ini kok ke nomor berapa? Lihat ada gambar ya. Nih lihat. Kalau beranak, lihat semuanya punya daun telinga. Coba lihat yang hewan beranak yang lingkarannya warna merah. Punya kuping, telinga, punya telinga, punya telinga, punya telinga, punya telinga, punya telinga. Kecuali hewan air. Kalau hewan airnya nggak punya telinga dong. Kasihan kalau dia punya telinga. Nanti telinganya termasuk air. Oh, iya. itu ada salamander. Iya, iya. Nah ini ya, ini hewan air. Nah sekarang kalau bertelur, dia nggak punya telinga. Dia rata-rata golongannya ikan. Ini ikan, ya. Ada lagi reptil. Tadi kalian udah nyatet kan? Ini reptil. Nah mereka bertiga ini apa ini? Ini Mereka bertiga ini unggas. Klub unggas, keluarga burung ya. Keluarga Ada burung serangga. ya. Ini serangga ya. Serangga. Klub serangga. Kalau yang Bakar. pertengahannya ini salamander ya. Ada salamander, ada kadal biru salamander. Ini kadal biru, ini ular piton, ini ikan pari. Tuh. Ada pertanyaan tentang ini? Beranak, bertelur dan beranak? Mister, Mister hewan amfibi itu ya termasuk juga yang Mister bertelur sama bertelur. Bertelur atau beranak? Amfibinya tergantung. Enggak, amfibinya. Oh ya, amfibinya tergantung apa dulu, Bang. Kalau misalnya katak termasuk bertelur. Mister itu apa yang di beranak dan bertelur? Ikan ini piton, ikan pari, kadal biru, yang ini salamander. Salamander itu ya tahu kadal air yang hidup di gunung. Lanjut lagi ya. Nah, kita sekarang ke vegetatif. Ini tanpa perkawinan, ditulis dulu. Ya, yang vegetatif tanpa perkawinan ada tunas, ada fragmentasi, ada membelah diri, dan ada partenogenesis.
hari Jumat kita mencongak IPA ya, hari Jumat. Ingat-ingat grade 5. Di hari Jumat kita mencongak IPA. Hari Jumat mencongak IPA. Oh, asik ada mencongak. Bahannya apa, Mister? Bahannya dari LKS dan juga catatan ya. Mister, aku kan belum Mister cek ya, kita bahas sama-sama ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya, boleh tanya ke Mister ya. LKS-nya memang belum kita cek. Kalau yang di kelas kan Mister bisa ngecek setiap hari. Kalau yang di Zoom kan Mister nggak bisa ngecek. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanya ke Mister, oke? Oke. Kalau yang di kenapa? Membentukkan tunas kan. Nah, tunas kan buat itu apa tanaman. Iya, tapi hewan ada loh yang pakai tunas. Ya, lihat video habis ini ya. Habis ini kita lihat Tahu video. kayak anemon laut. Oke ya? Anemon laut. Sudah ya? Kita lihat video sama-sama. Keluar suaranya nggak? Mister belum share sound. Oh, belum share sound. Oke, Tapi keluar silakan gambarnya. didengarkan. Mister itu hewan apa, Mister? Bentar. Sekarang keluar suaranya? Sorry. Keluar. Itu anemon laut. Itu anemon laut. Ini kurang besar suaranya, bisa gedein. Yang pertama, pembentukan Ini tunas. pembentukan Contoh tunas. hewan yang membentuk tunas adalah hidra dan anemon laut. Mari kita amati gambar berikut. Dan anemon laut. Hidra bentuknya seperti tumbuhan, ya. Nanti ketika dia mau punya anak, dia akan menumbuhkan tunasnya. Jadi seperti menumbuhkan tunasnya gini, ya. Nah, ini di sini kebetulan tunasnya di bawah, lihat nih. Tunasnya kebetulan di bawah. Nah, dia tumbuhkan, semakin lama semakin besar, tambah besar, kalau sudah besar dia lepas. Terus nempel. Ya, gitu. Dia sudah bisa. Sebelahnya ibunya. Ya, kalau misalnya dia lepasnya bisa jauh, Evelyn, kan ini di air, dia kan di dalam air. Kalau tiba-tiba ada ombak yang kencang, dia bisa terbang jauh menjauhi itu. Ini adalah hidra. Induk hidra akan tumbuh tunas yang mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya, kemudian menjadi individu baru. Hidra hidup di air tawar dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi melalui bantuan mikroskop karena ukurannya sekitar 10 dia nanti tumbuh tunas di sini. Tunas mm. Nah, anak-anak bisa melihat sekilas yang kedua anemon laut itu makhluk yang ada di gambar terlihat seperti tumbuhan. Namun, apabila kita amati dengan seksama, makhluk tersebut termasuk jenis hewan yang dinamakan anemon laut yang berkembang biak dengan pembentukan tunas. Yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu tadi tulis dulu contohnya tunas, ya. Tahu. Tadi tulis dulu contohnya tunas. Tulis contohnya tunas tadi apa? Anemon laut dan sama anemon laut tadi yang tunas. Iya, contohnya ada dua. Bentar, Mister tuliskan. Contohnya ada dua. Contohnya tunas. Satu apa tadi? Hidra. Yang kedua anemon laut. Tulis dulu. Cepat. Tulis dulu. Anemon
Mister Romo tanya. Hidra dan anemon. Kenapa, Bos? Mister, Hidra itu seukurannya itu kan nggak bisa dilihat kan sama Silakan, Mister. Bos. Mister, nah itu seukurannya virus. Kenapa, Anemon? Mister, Hidra itu kan ukurannya kan nggak bisa Lebih dilihat. kecil lebih kecil virus, Bos. Lebih kecil virus. Terus lebih besar Hydra. Oh, lebih besaran Hydra ya. Iya. Iya. Hydra itu masih lebih besar. Oke. Lanjut. Sudah ya? Lama-lama. Terus yang kedua tadi ada Yang kedua yaitu fragmentasi. Tulis contohnya planaria atau cacing pipih. Nomor 2 tadi fragmentasi. Contoh dari fragmentasi adalah cacing pipih atau biasa disebut dengan nama planaria ya, cacing pipih atau planaria ya ditulis. Mister, biasanya kita lihat planaria itu di mana, Mister? Biasanya dia hidup. Oh, kecil sekali, dia juga hidup di air. Dia juga hidup di air, tapi kecil sekali, kita nggak kelihatan. Mister. Kenapa? Dulu ini kan kita udah belajar. Sejak 2 tahun yang lalu. Kenapa, Evelyn? Dia bilang gitu. Kenapa, Mister. Evelyn? Ya, pelajaran ini pernah itu loh, Mister, pernah keluar. Katanya Evelyn tadi gitu. Iya. Memang, karena ini Sudah pelajaran lalu. 2 tahun yang lalu. Ini tuh cacing planaria ini bisa dipotong-potong tuh, Mister, tapi malah nggak mau. Iya, sudah ya. Nah, sekarang ini tuh hewan yang dulu pernah Mister terangkan di kelas 4. Ya, yaitu perkembangbiakan dengan cara memutuskan diri menjadi 2 bagian. Seperti pada contoh gambar. Dia bisa membentuk bagian tubuhnya. Contoh ketika cacing planaria, ya, kepalanya lepas nih, ini kepala, yang merah ini kepala, yang pink ini badan, yang hitam ini ekor, ya. Kepalanya lepas nih, gini. Nanti dari kepala ini akan tumbuh badan yang baru, ya. Kan hilang ini. Nah, dari ekor juga nih ekor. Ini ekor. Dari ekor, ya, dia akan tumbuh badan sampai kepala yang baru, begitu. Begitu juga kalau badannya dipotong, nanti dia tumbuh lagi kepalanya. Gitu. Ngerti? Apalagi malah dipotong bisa jadi anak, bisa punya anak. Dia jadi mau nanya. Oh, kan kalau misalnya dia mau mati gimana, Mister? Kalau mau mati misalnya lingkungannya rusak ya, dibakar ya, atau misalnya lingkungannya jadi beracun, jadi bisa mati ya, beli. Oke. Tapi kalau hanya potongan dia nggak akan mati. Oke? Oke. Misal ya lingkungannya dia dibakar ya mati ya. Dia terkena racun ya mati. Saya mau nanya lagi. Itu kok saya tumbuhnya itu butuh berapa hari? Enggak cepat kok, dalam beberapa menit sudah tumbuh lagi. Oke? Hewan ini kecil soalnya. Ya, regenerasinya cepat. Lanjut ya. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi 2 individu baru. Contohnya yaitu planaria atau cacing pipih. Cacing pipih pada umumnya hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit dalam tubuh organisme lain.
Yang Yang ketiga, ketiga membelah diri. diri. Contohnya amuba. Ya, Amuba, membelah diri. amuba. Contohnya amuba. Tulisannya amoeba. Contoh Amoeba. membelah diri. Namanya amuba. Sebentar, bisa tulis dulu. Contoh membelah diri. Mister, kok itu orangnya bisa kelihatan ada hewan di dalamnya? Kenapa? Kok orangnya bisa kelihatan kalau ada amuba gitu? Iya, karena pakai mikroskop. Hewan ini adalah hewan paling kecil sedunia. Ya. Sevirus lah, sebakteri. Amuba ini kan bakteri. Tapi, virus kan bukan hewan. Wah, ini hewan. Ya. Virus lah penyakit, kawan. Ini hewan. Hewan yang ukurannya paling kecil, lebih kecil daripada semut, lebih kecil daripada anaknya semut, daripada bayinya semut, lebih kecil. Amuba hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Sudah nulisnya? Sudah nulisnya? Sudah. Sudah ya? Lanjut. Ya, sekarang. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Tubuh amuba secara Dia akan perlahan memisahkan akan diri. membelah menjadi dua bagian. Dua Menjadi bagian dua yang bagian tubuh. terpisah masing-masing. Pokoknya kok kayak Apa bedanya Mister? gitu. Kenapa? Kok bentuknya kayak virus COVID? Iya, bentuknya memang kecil sekali, makanya nggak beraturan. Lebih kecil dari planaria. Bedanya sama fragmentasi apa, Mister? Kalau fragmentasi dipotong, misalnya, Mister punya cacing tadi, Mister gambar cacing tadi kan gini, ya kan? Ya kan? Dipotong 3, dia kepotong 3 bagian atau 4 bagian, ya. Dia dipotong jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Maka nanti akan jadi 4 buah cacing. Ngerti? Kalau amuba dalam sekali reproduksi hanya bisa menjadi 2. Oke. Kalau yang ini bisa jadi banyak, Evelyn, sama teman-teman yang lain. Jelas? Oh, ngerti. Tergantung potongannya. Dipotong 5 ya jadi 5. Oke? Mister, kok gambarnya kayak plankton ya, Mister, bentuknya. Iya, bukan. Kenapa Evelyn? Suara Evelyn putus-putus. Kenapa Evelyn? Itu Mister, kok kayak ada bolong-bolong gitu, itu apa? Oh iya, ini itu adalah organ tubuhnya. Jadi organ tubuhnya kelihatan. Ya organ tubuhnya. Ngerti? Intinya kelihatan, kayak otaknya dan dalaman-dalamannya itu kelihatan. Ngerti? Tipis sekali, transparan tubuh. Nah, Mister, kok bisa jadi 2? Berarti otaknya jadi 2 dong? Iya, otaknya kebagi 2. Ngerti? Kayak bela. Ini waktunya mau join lagi ya. Grade 5 join lagi ya. Oke ya. Join lagi ya. Oke, join lagi. Bentar, Mr. N join lagi.